tempatnya Ibu Inalim, pakar pendidikan kita, founders jurusanku. Sehat Ibu? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah, barakallah. Bu, saya mau langsung strike lah istilahnya. Ini Denny Indrayana bikin sayembara untuk meminta Gibran memperlihatkan ijazahnya. Kalau enggak, Gibran maka sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, lebih baik mundur. Roy Suryo kemarin di Rakyat Bersuara bikin pernyataan bahwa UTS Insert itu tidak ada foundation, itu tidak seperti yang dikatakan Gibran lulus di sana. Pokoknya panjang lah dia jelaskan, kita bisa nonton di Rakyat Bersuara. Tapi menariknya pagi-pagi Ibu langsung bikin satu video membantah itu. Bagaimana tanggapan Ibu? Yang menarik ini soal Denny Indrayana dan juga Roy Suryo yang nampaknya lagi dapat panggung setelah isu ijazahnya Pak Jokowi agak turun sedikit, mereka ke Gibran gitu. Iya, menurut saya ini kan sayembara bodong ya. Jadi memang udah jelas kita semua tahu Mas Gibran nggak punya ijazah SMA karena tidak sekolah di Indonesia. Kalaupun di luar negeri kan memang tidak sampai kelas 12 ya, tidak sampai A-level gitu istilahnya di sana. Nah, tapi semua kan sudah saya jelaskan lengkap di sini dan di luar negeri itu sah-sah saja bisa masuk ke S1 tanpa punya ijazah SMA, dan itu sudah lengkap penjelasannya di sini. Ini pembodohan bagi masyarakat kita, karena di komen-komen medsos saya memang masih banyak masyarakat kita itu nggak paham kok bisa mendapatkan S1 tapi nggak punya ijazah SMA, tiba-tiba mendapatkan S1. Tidak tiba-tiba, ada jalurnya. Dan jalurnya itu tidak melulu terkotak-kotak seperti pendidikan dasar menengah di Indonesia, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi saya berusaha mengedukasi publik bahwa supaya tidak menjadi katak di dalam sumur. Jadi kalau katak di dalam sumur itu melihat ke atas, langit itu hanya sebulat itu, jadi pasti langit segitu. Tapi kalau kita mau melompat keluar sumur, walah ternyata langit itu sebesar ini. Sama kalau kita hanya di Indonesia, semua sekolah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau kita ada kesempatan ke luar negeri, ya ampun ternyata banyak ya jenjang pendidikan itu, tidak melulu 6 plus 3 plus 3 baru S1. Nah, ini yang menurut saya pembodohan, karena saya yakin Denny Indrayananya lama di luar negeri, bahkan anaknya juga SMP di Indonesia, SMA-nya di Australia juga. Jadi saya yakin tahu sistem ini. Jadi bukan tidak paham, tahu tapi tidak mengedukasi publik, malah menyesatkan publik. Nah ini yang saya pertanyakan, niat jahatnya, mens reanya. Jadi sah-sah aja kalian mau mempertanyakan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Saya dukung. Saya dukung karena justru orang-orang di dunia pendidikan lintas negara selama ini memang selalu memperjuangkan penyetaraan para alumni dari luar negeri pulang ke Indonesia. Penyetaraannya ini masih belum beres. Khususnya SMA ya Bu ya? Banyak, semuanya bermasalah gitu masih. S1 dari Australia 3 tahun, pulang ke Indonesia dianggap D3 gitu. Nah itu kan masih banyak diprotes tuh. Nah jadi belum ada template standar yang menurut saya Kementerian Pendidikan itu masih banyak PR untuk bisa mengakui pendidikan global gitu ya. Nah ini yang saya sepakat. Tapi kalau memperjuangkan surat penyetaraan ini, tapi dengan cara yang selalu memberikan penyesatan ke masyarakat. Nah ini kan kita jadi mempertanyakan tujuannya. Apakah ini memang hanya memperebutkan kekuasaan, tidak benar-benar ingin mencari kebenaran. Jadi saya melihatnya karena apalagi ini ujung-ujungnya pemakzulan gitu pemakzulan, kan, disuruh jadi berhenti. Targetnya kan udah jelas. Demi pemakzulan apapun dijalankan, bahkan disinformasi yang terus menerus dan sudah di counter kan. Dan kita sudah menjelaskan bahwa yang disampaikan Roy Suryo itu salah. Nah, makanya yang terakhir iNews itu saya kaget banget begitu saya dengar udah terang-terangan makin keras Roy Suryo bilang tidak ada program foundation diploma
tahun 2005. Iya. Nah, padahal CEO dari iNews sendiri lulusan diplomanya berbeda. Kalau Mas Gibran mungkin ngambilnya bisnis kan, tapi kalau Angela Tanusudibyo yang merupakan putri dari Hari Tanusudibyo itu mengambilnya Diploma of Communication and Media Studies kalau nggak salah. Tunggu, by the way, Ibu kok tahu CEO-nya langsung alumni dari UTS? Kebetulan saya yang membantu pendaftaran kuliah. Tahun 2004 saya tidak ketemu dengan Angelanya karena yang mendaftarkan ibunya. Jadi saya ketemunya dengan Ibu Liliana yang mendaftarkan tahun 2004. Saya secara personal waktu itu memang masih bekerja di agen pendidikan di Kuningan gedungnya di Jakarta. Jadi saya ketemu Ibu Liliana, saya yang mendaftarkan, saya yang menerima, saya yang membaca esainya, bahkan saya masih ingat esainya Angela Tanusudibyo. Jadi saya yang membantu mendaftarkan waktu itu. Kebetulan, jadi begitu saya tahu beliau adalah CEO-nya iNews, loh membuktikannya kan gampang gitu. Kalau memang tidak mau menghadirkan saya nggak nyari panggung, jadi nggak dipanggil TV nggak apa-apa, saya sering udahan gitu kan dipanggil TV-TV lain kalau ada kasus-kasus pendidikan. Jadi saya bukan, nggak pernah masuk TV, pengen dong masuk TV, enggak. Jadi nggak mau panggil saya iNews terserah, tapi saya pengen mengedukasi publik. Kalau memanggil memastikan ya panggil yang kredibel dong, gitu. Apalagi CEO-nya sendiri. Dan yang saya jadi bertanya-tanya, seorang CEO media yang dirinya sendiri alumni dari program Diploma in Search, berarti kan tahu di tahun tersebut ada diploma itu. Dan ini acara TV-nya sendiri kok bisa mendapatkan approval, memberikan informasi yang salah ke publik. Nah ini yang masalah lebih serius, masalah media yang iNews harus mengevaluasi tayangan yang semalam itu. Harusnya berarti kan ada dong untuk jenjangnya untuk pengecekan apakah informasi yang kita sampaikan ini benar atau tidak gitu kan. Kalaupun tidak benar harusnya dikoreksi kan. Ya kita tunggu setelah saya menyuarakan ini apakah pihak iNews akan mengkoreksi. Berarti tujuannya memang mau memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kita. Ya, betul. Karena memang terang-terangan Roy Suryo menyebutkan bahwa tidak ada foundation. Yang paling menarik adalah kenapa Roy Suryo yang sok tahu tentang UTS gitu. Apalagi dia ke sana kan yang mengakunya datangi kampus. Padahal kemarin setahu saya tidak dalam konteks melakukan penelitian dan tidak semudah itu. Karena dibuktikan juga si Denny yang meng-email UTS malah dibilang kalau mau mencari tahu silahkan tanya aja kepada yang bersangkutan, Gibran, minta akses, izin akses. Dan yang kedua ini berdasarkan dengan undang-undang atau hal-hal yang bersifatnya pribadi atau privat itu nggak bisa terlalu terbuka. Artinya kan bahwa kampus itu mengakui Gibran adalah memang mahasiswa atau orang yang pernah belajar di UTS gitu kan. Itu kan balasan insert ke Denny Indrayana gitu. Nah, tapi mereka jadikan rujukan Roy Suryo yang notabene cuma sampai di depan gedung. Betul. Nah, sekarang gini Bun, ada yang menarik adalah Roy Suryo itu memperlihatkan ada certificates dari UTS insert itu. Nah, apakah memang harus diharapkan setiap orang yang pernah ke UTS insert itu maka harus ada apakah dia certificates atau model ijazah atau semacam pengakuan-pengakuan tertentu? Ya ini kan beda, yang ditampilkan adalah ijazah sekolah bahasa yang mana para alumni dari InSearch yang diwawancara oleh Roy Suryo waktu itu kan semua perawat. Nah masalah utama orang Indonesia kalau mau jadi perawat di Australia atau negara barat yang berbahasa Inggris itu adalah level bahasa Inggrisnya karena memang harus tinggi sekali permintaannya dan lebih tinggi daripada kalau mau ngambil jurusan bisnis dan lain-lain. Perawat itu penting sekali dalam berkomunikasi ya, nanti kalau nggak paham pasiennya kan bisa berbahaya. Nah, orang Indonesia biasanya lemah di situ, sehingga mereka memang umumnya sekolah bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum mengambil keperawatan di sana. Nah, jadi ini memang beda sekali kan. Wajar setelah lulus mereka harus dong menunjukkan ijazah sekolah bahasa supaya mereka dinyatakan qualified untuk mengambil studi diploma keperawatan karena harus memenuhi. Nah, sedangkan Mas Gibran kan sudah dari Singapura. Sudah dari Singapura, tidak harus mengambil sekolah bahasa. Nah, bisa
biasanya permintaannya IELTS atau TOEFL. Jadi kalaupun dari Singapura, kalaupun masih dianggap belum mumpuni, ya tinggal tes IELTS atau TOEFL. Nah, kemudian kan ambil program waktu itu bisnis belum ada foundation, berarti kan diploma. Nah, memang kalau selesai diplomanya tuntas, itu ada ijazahnya. Tapi kan saya juga ceritakan di sini, seandainya pun tidak lulus diploma, misalnya diploma katakanlah berapa tahun ya waktu extended diploma di sini kan saya jelaskan. Kan sistemnya mata kuliah berapa kredit. Katakanlah 8 mata kuliah, tapi misalnya yang lulus hanya katakanlah 6 deh gitu, 2 gagal. Kemudian nggak mendapatkan ijazah diploma, nggak dapat dari INSEARCH, itu bisa aja memang nggak ada. Tapi itu yang 6 mata kuliah bisa dipakai untuk mendaftar ke MDIS. Bahkan di MDIS kan sudah memberikan pernyataan resmi di website resminya, dan ini terbuka untuk publik. Makanya silakan cek and recheck. Mereka membuat statement bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka menyelesaikan program advance diploma dan bachelor. Nah, dari situ saya jadi tahu memang diplomanya berarti di INSEARCH mungkin tidak semua mata kuliah lulus. Makanya kenapa di MDIS tidak direct entry langsung ke bachelor, tapi tetap ada pathway lagi advance diploma. Setelah advance diploma baru bachelor, dan itu untuk pendidikan luar negeri wajar-wajar aja gitu. Nggak Ini masalah. menurut saya yang menarik, kalau kita mau tarik ke isu kepemiluan, memang ini menjadi semacam celah bagi mereka, seolah-olah Mas Gibran itu tidak memenuhi syarat karena memang dalam 169 huruf R kalau nggak salah di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, syarat paling rendah adalah SMA atau sederajat. Nah, ini yang dipakai terus-menerus karena Mas Gibran tidak lulus SMA secara normal di Indonesia karena memang bukan di dalam negeri. Yang kedua, kalaupun dari luar negeri, tetap mereka menerjemahkannya itu tidak serupa dengan SMA yang ada di Indonesia. Nah, kesimpang siuran seperti ini bagaimana cara untuk kemudian kita cocokkan dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia, Bu? Nah, itu kan yang saya dapat info dari Bang Bill kan, mengenai persyaratan KPU waktu itu Sebetulnya kan di halaman bab 7 yang soal penyetaraan itu sudah saya tuliskan juga di sini bahwa itu kan dikecualikan sebetulnya. Bentar ya. Memang di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dikecualikan. Jadi, ada pasal 18 ayat 3 menyatakan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Nah, sebetulnya kan berarti sudah memenuhi. Katakanlah mereka berarti percuma mereka mau membuktikan bahwa tuh kan ternyata memang tidak ada surat keterangannya itu katakanlah tidak layak begitu patut dipertanyakan. Kementerian Pendidikan tidak punya template, tidak punya standar selama ini. Nah, katakanlah itu gugur benar gitu ya. Tapi kan dengan ayat ini sudah tidak ada masalah. Memenuhi, sudah nggak ada masalah. Kemudian mereka akan lari lagi. Tapi ini pasal pasti dibuat khusus untuk pengecualian Gibran. Nah, menurut saya kalau dari saya sebagai orang awam, bukan ahli tata negara, bukan ahli hukum, saya menganggapnya ini pasal dibuat bukan untuk Gibran tapi untuk memenuhi keinginan masyarakat. Demokrasi kan memang mau memenuhi keinginan masyarakat. Karena terbukti setelah pemilu toh hampir 60% sebetulnya memilih. Berarti kan masyarakat mau. Lain kalau setelah diubah ternyata nggak ada yang milih juga. Berarti kan cuma dibuat untuk dia padahal masyarakatnya nggak mau. Nah, saya mungkin memberikan contoh di kompleks perumahan kita deh gitu. Kalau demokrasi gitu yuk kita mau menyediakan lampu di jalan perumahan kita. 60% setuju. 40% jangan deh dari zaman dulu dana yang kita kumpulkan bukan buat lampu gitu, selama ini buat tong sampah misalnya. Tapi 60% minta diganti. Yuk dananya sekarang jangan dipakai untuk itu, untuk lampu. Nah, demokrasi itu kan manusia, masyarakat hidup bersama. Kalau kita sebagian besar kita mau, ya yuk kita ubah aturannya. Karena kita yang mau. Nah,
Betul. Bukan menuruti satu orang, itu yang Yeah. pertama. Yang kedua, kalau setelah pemilu ini aturan ini dihilangkan kembali, berarti itu aturan hanya untuk Mas Gibran. Betul. Tapi kalau ini tetap dibuka untuk pemilu-pemilu Betul. berikutnya, Yeah. berarti ini Mas Gibran pembuka jalan bagi lulusan luar negeri Yeah. yang tidak punya ijazah SMA yang sama dengan Betul. Mas Gibran. Betul.